Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Shalom, apa kabar luar biasa? Saya mau Anda bilang kiri kanan, kamu diberkati Tuhan, kita diberkati Tuhan. Silahkan beri senyum yang termanis atau high five dari jauh juga boleh. Sungguh senang berada di rumah Tuhan dalam keadaan baik dan sejahtera. Ya, dan hari ini, bulan-bulan ini masuk dalam di Indonesia semua sedang berpuasa. Tapi puasa kita nanti ya, kita menjelang Paskah, kita akan puasa 14 hari. Ya, dan puasa memang baik, secara Kristen itu memang baik ya. Dan kita akan melakukannya nanti menjelang Paskah ya. Nah, saya berdoa kepada Tuhan dan seharusnya schedule saya untuk melanjutkan kepada traveling light and fast running yang berikutnya ya. Tetapi Tuhan meminta saya berhenti di sini. Dan saya akan berhenti di sini dulu untuk 2 minggu ke depan. Menuntaskan satu tema ini. Judulnya bebas dari iri hati. Katakan bebas dari iri hati. Ini akan bersambung minggu depan. Dari minggu depannya solusinya bagaimana supaya tidak timbul iri hati. Satu cara serangan musuh terbaik adalah melalui media sosial membangkitkan iri hati secara langsung atau tidak langsung. Karena ketika kita menginginkan ya, dan menjadi iri hati, selesai sudah. Kita nggak akan kemana-mana. Iri hati itu adalah dosa yang menajiskan kita, nanti saya baca ayatnya, yang sangat licik dan terselubung. Ini beda jenisnya dengan dosa yang lain yang begitu jelas dilihat gitu ya. Berbohong jelas, mencuri jelas, berzina jelas, memfitnah jelas, kekerasan jelas. Tapi iri hati itu ada di dalam hati manusia. Bahkan suami dan istri pun tidak bisa, sulit untuk membaca ketika pasangannya iri hati. Tapi ketika ada iri hati, selesai sudah. Kita nggak akan kemana-mana. Tahun ini kita akan melihat begitu banyak hal ajaib di gereja ini. Pelipat gandaan mujizat, tanda ajaib, baik kreatif ataupun langsung. Kita juga akan melihat begitu banyak kesembuhan. Kita akan mulai, nanti di Pantai Kosta kita akan bikin ibadah lawatan Roh Kudus dan kesembuhan. Ya, saya sudah afirmasi bahwa saya panggilan khotbah untuk di beberapa kota, KKR di beberapa daerah, sampai di luar negeri juga. Tapi gereja lokal akan melihat juga begitu banyak hal supranatural. Tetapi yang akan membuat iri hati ya, adalah ini melihat sesama jemaat diberkati. Hati-hati. Bagi Tuhan, ini bulan apa sekarang? Februari ya? Maret. Bagi Tuhan sebelum 1 Januari 2026, membuat saudara menjadi teramat kaya itu mudah. Tapi sebaliknya bagaimana yang menjadi miskin? Bisa nggak dia melihat yang teramat kaya tersebut mendadak? Akan begitu banyak kesaksian karena memang cara melipat gandakan hal-hal kuasa Allah atau terobosan adalah dengan menabur kesaksian. Kalau saudara tidak menabur kesaksian, tidak akan ada pelipat gandaan mujizat bagi saudara. Pengalaman Tuhan, terobosan keuangan, terobosan kesehatan, rumah tangga, disimpan buat diri sendiri, itu tidak bisa dipercaya lebih banyak. Saudara berhenti di situ. Karena segala pengalaman dari Tuhan, segala mujizat, untuk mempermudahkan Tuhan, dengan cara disaksikan kepada sesama. Pengalaman-pengalaman baik dari Tuhan
itu bukan buat kita semakin egois, merahasiakan segala sesuatu dan menyimpan segala sesuatu. Tapi kan problemnya ketika kita bersaksi, kalau jemaat nggak siap, iri hati. Bisa ikuti saya katakan amin. Menjadi ajang iri hati satu dan yang lain. Akhirnya ketika iri hati muncul, tidak kemana-mana. Jadi iri hati ini harus dituntaskan sampai kepada akar-akarnya melalui firman Tuhan. Sehingga tidak ada celah kita mengalami atau tergoda lagi dengan iri hati. Itu sebuah godaan. Sama dengan godaan-godaan lainnya. Sama. Ketika kita melihat, kita mendengar, sama dengan semua jenis godaan dosa lainnya. Iri hati juga. Jika saya dan saudara iri hati, kita tidak akan kemana-mana. Rumah tangga yang gak bahagia tetap tidak bahagia. Orang yang banyak hutang tetap banyak hutang. Orang yang miskin akan tetap miskin. Orang yang sakit akan tetap sakit. Orang yang tidak pernah dilawat Roh Kudus akan tetap tidak dilawat Roh Kudus. Orang yang hidupnya begitu-begitu aja akan terus begitu-begitu aja. Karena iri hati. Jika ada iri hati, selesai sudah. Takaran berkat saudara berhenti di situ. Dosa yang paling parah pertama itu terjadi ketika ada iri hati. Iri hati selalu membawa dosa yang lain. Pembunuhan pertama terjadi karena iri hati. Dan setelah itu manusia menjadi pembunuh. Menjadi pembunuh sampai hari ini. Kalau saudara lihat sejarah dunia peperangan terjadi, itu karena iri hati. Ada sebuah negara yang tidak ada resource sama sekali, gunung meletus terus menerus. Mereka menjajah Asia, mengambil resource dari bangsa-bangsa lain. Ada negara yang miskin, banyak hutang. Jerman waktu itu kalah perang dunia I, dia menguasai untuk membayar hutangnya. Perebutan resource terjadi karena iri hati. Di kita nggak ada apa-apa, di sana ada, kita caplok, kita ambil. Saudaraku, Rusia dan Ukraina, saudaraku, Rusia tidak pernah punya kapal selam terus bersandar di pelabuhan. Tapi mereka tidak punya lautan untuk bersandar kapal selam mereka dan kapal-kapal perang mereka. Mereka harus berputar jauh. Ukraina kan bekas Rusia dan itu diambil agar kapal-kapal selam dia memiliki itu. Dan sumber daya yang luar biasa. Ada tanah jarang, namanya terjemahannya memang repot. Tanah jarang itu bahasa Indonesianya. Yang begitu berharga. Ada sumber-sumber daya yang begitu luar biasa. Mengapa Indonesia dijajah? Karena ada negeri-negeri yang tidak memiliki emas. Betul ya? Teh saja tidak punya. Mereka lihat dan mereka bilang, kenapa gak jadi milik saya? Dari situ kan, semua kejahatan dimulai dari iri hati. Iri hati itu mengerikan. Begitu ada iri hati, artinya tidak bisa diberkati lebih jauh. Orang iri hati ketika diberkati akan merusak. Karena itu Tuhan akan menyetop berkat dari surga. Pastor, saya sudah mengembalikan persepuluhan. Saya sudah menabur persembahan. Tapi hidup saya begini-begini secara keuangan. Karena ada iri hati. Bahkan iri hati tidak bisa disucikan oleh persepuluhan Anda dan persembahan Anda. Tidak bisa. Permasalahan tidak terjadi financial breakthrough itu dari iri hati. Dan iblis melihat ini dengan jelas karena itu dia memborbardir dari TikTok, Facebook kalau masih buka, Instagram, Twitter. Semua konten-konten yang membangkitkan keirian hati. Yang membangkitkan keirian hati. Ada beberapa poin yang mau saya bagikan di dalam waktu yang sempit ini. Yang pertama, ketika orang lain diberkati hal rohani dan materi, tentu saja oleh Tuhan ini, janganlah iri hati, melainkan ikutlah bersuka cita. Ikuti saya, ketika orang lain diberkati rohani dan materi, jangan iri hati, ikutlah bersuka cita. Bilang kirian, ikut bersuka cita, ikut bersuka cita. Kita harus bangun culture yang sehat supaya kita bisa kesaksian dan tidak ada yang iri hati. Orang takut kesaksian karena iri hati. Iri hati pun membunuh spirit kesaksian, saudaraku. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat perubahan hidup yang luar biasa di jemaat ini. Terutama secara keuangan ketika kita menghilangkan iri hati. Iri hati sudah bukan cuma di jemaat kita, tapi di seluruh dunia. Setiap orang percaya tidak percaya. Sudah mengakar kuat. Dan menguasai dan memotivasi orang bekerja. Firman Tuhan sudah mencatat
Raja Salomo sudah mencatatnya dari dulu. Kitab Pengkhotbah mencatatnya. Bagaimana orang termotivasi dengan iri hati dalam bekerja. Tapi saya mau bahas hal yang rohani dulu hari ini. Ketika orang lain diberkati oleh hal yang rohani atau bahkan materi. Karena hal materi juga bisa jadi rohani, saudaraku. Janganlah iri hati, melainkan bersuka cita. Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Saya berdoa, Tuhan haruskah saya berbicara ini lebih banyak? Kamu harus bicara ini lebih banyak. Karena disinilah yang harus. Jadi seperti kita tuh di sebuah ruangan tuh kita cari gitu. Kenapa ada bau busuk di ruangan ini? Gak pernah ketemu. Dan ternyata ada cicak busuk di pojok ujung. Inilah cicak busuk yang harus kita keluarkan. Yang bisa mengerti katakan amin? Kalau kalian betul-betul duduk dengar menerima firman Tuhan, kata Tuhan bukan kata pendeta. Firman Tuhan yang dibacakan kita dengar, yang kita intercourse. Anda siap untuk melompat, berlari cepat bersama Tuhan. Yang mengerti katakan amin? Kita baca sama-sama ini kisah Yusuf. Yusuf itu dipilih Tuhan. Katakan Yusuf dipilih Tuhan. Zaman dulu karunia Roh Kudus jarang. Sekarang juga jarang. Tapi dulu lebih jarang. Tapi Yusuf mendapatkan karunia profetik. Melihat dalam mimpi. Tapi dia juga mendapatkan di dalam perjalanannya ketika bertumbuh karakter. Karunia wisdom. Hikmat. Dan dia juga mendapatkannya discernment membedakan. Dan Yusuf di luar 9 karunia Roh Kudus diberikan karunia mengumpulkan harta dan membagikannya kepada bangsa-bangsa. Yusuf tidak bisa dipungkiri itu dipilih Tuhan. Dari ke-12 saudaranya hanya Yusuf yang dipilih. Perhatikan baik-baik. Kita harus menerima kenyataan, mohon maaf ya. Tidak semua orang akan menjadi Yusuf. Iya. Tidak semua orang akan punya 9 karunia Roh Kudus. Tidak semua orang akan menjadi pengusaha sampai bangsa-bangsa. Tapi semua orang, 11 saudara Yusuf lain, itu punya panggilan masing-masing. Dan punya fungsi dan peran masing-masing. Dan Tuhan memberkati mereka masing-masing. Setiap suku diberkati, kan jadi 12 suku Israel kan. Jadi ketika mereka melihat kenapa Tuhan memberikan karunia Roh Kudus kepada Yusuf, mereka iri hati. Kenapa Tuhan memberikannya? Karena itu kedaulatan Tuhan. Bukan berarti kalau seseorang dipilih Tuhan, itu berarti dia lebih baik dari yang lain. Bukan berarti, karena banyak orang sejak di dalam kandungan. Bayangkan, para nabi berkata, Tuhan memilih aku sejak di dalam kandungan. Di dalam kandungan itu belum punya karakter apapun. Tidak kelihatan bandel. Kan di dalam kandungan. Tidak kelihatan seperti apa. Dan itu Tuhan pilih sejak di dalam kandungan. Kita perlu menyadari bahwa setiap dari kita punya panggilan masing-masing. Keunikan masing-masing. Dan ini akan menjadi kacau ketika kita mengukurnya dengan cara dunia. Kalau dia makan nasi, saya makan nasi, kita harus bisa kayak dia. Padahal panggilannya beda. Ya. Jadi setiap orang punya panggilan masing-masing, unik. Masing-masing. Dalam cerita Yusuf, panggilan Yusuf jauh-jauh lebih tinggi bahkan daripada ayahnya, Aisyah. Tetapi memang Tuhan mengizinkan banyak perkara terjadi untuk pembentukan karakter. Karakter Yusuf dihajar begitu hebat. Lebih daripada 11 saudaranya. Kalau saudara merenungkan hidup saudara. Kenapa pembentukan saudara begitu hebat dibanding orang lain? Contohnya, saya kuliah tidak dibiayai orang tua. Saya harus kerja. Kalau nggak kerja saya nggak makan. Saya bayar kuliah, bayar kos. Awal-awal saya jalan kaki kemana-mana di kota Bandung. Karena kalau saya naik angkot, saya nggak makan hari itu.
Ada masa-masa yang luar biasa yang saya lewati. Secara keuangan, secara kesehatan, ada sekian belas sakit penyakit di tubuh saya sejak lahir. Sejak lahir yang saya harus lewati. Dan di dalam perjalanan, tanpa Tuhan saya sudah budak. Saya sudah pincang. Saya sudah mati kali. Ada begitu banyak penyakit yang satu persatu Tuhan sembuhkan. Kalau saudara melihat hidup saudara, dan begitu banyak pergumulan, dan itu bukan salah saudara. Pergumulan itu bukan salah saudara ya, bukan saudara cari penyakit ya. Saya melihat bahwa Tuhan membentuk saya dan saudara. Tapi ketika kita iri hati, enak jadi anak si ini gini. Kenapa gini? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Anda sudah gagal. Karena orang tidak bisa dibentuk karakternya ketika iri hati. Sudah selesai. Bahwa setiap dari kadang lucu saudaraku, pengusaha ingin jadi karyawan. Enak, terima gaji, bebas, tidur, santai. Libur kabur, matiin HP. Gosap. Pengusaha kadang naik, kadang turun, harus mikirin gajian karyawan. Iri sama karyawan. Karyawan iri sama pengusaha. Jangan begitu, masing-masing punya panggilan, masing-masing. Dunia memang bilang, dunia mengajarkan kita bahwa semua harus jadi pengusaha. That's nonsense, bullshit menurut saya. Tidak semua orang harus jadi pengusaha. Iya, kalau semua orang jadi pengusaha sederhana, siapa yang mau jadi karyawan? Kalau semua orang jadi Firaun, siapa yang jadi Yusuf? Kalau semua orang jadi raja, lalu siapa yang jadi Daniel kalau semua orang jadi Nebukadnezar? Hanya ada satu raja untuk sekian juta orang. Jadi iri hati ini berbahaya saudaraku. Orang gak akan bahagia hidupnya kalau iri hati. Lihat rumah orang iri hati, mobil orang, suami orang, istri orang, anak orang, HP orang lain juga iri hati. Kalau ada iri hati kita gak kemana-mana. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, iri hati yang paling memprihatinkan ada iri hati hal rohani. Karena menunjukkan seseorang tidak rohani ketika iri hati pada hal yang rohani. Kalau kita iri hati pada hal yang rohani, berarti kita tidak rohani. Saya ulangi, karena kita iri hati pada hal yang rohani. Itulah penyebab kita tidak menerima hal rohani karena kita tidak rohani. Ini agak cepetan nggak? Kalau kita iri hati sama hal rohani, lawatan Roh Kudus, holy laughter, rebah, penglihatan, karunia Roh Kudus, kesembuhan, ya, mujizat keuangan, hal supranatural begitu ya. Berarti kita tidak rohani karena kita iri hati sama hal yang rohani, sama hal mujizat. Nah, karena itulah kita tidak mengalami karena kita iri hati. Jadi muter-muter ya. Kenapa nggak ngalamin? Karena iri hati. Kenapa tidak hati? Kan tidak rohani. Ya karena tidak rohani, ya karena jadi iri hati. Makanya harus dimulai dari firman Tuhan dulu. Diajarkan firman Tuhan dulu biar beres gitu ya. Dibangun dari dasar yang benar. Ketika orang diberkati hal rohani atau materi, janganlah iri hati ikut bersuka cita. Sama-sama kita baca Kejadian 37 ayat 5-11. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu ceritakan kepada saudara-saudara. Sebab itulah mereka lebih orang mau sharing hal rohani malah lebih benci. Saya cerita ini mumpung saya ingat ya. Ada sahabat rohani saya, pendeta, jauh lebih senior usianya. Cerita, pendeta ini mengalami dalam karunia mujizat kesembuhan. Dia pelayanan sampai Afrika, sampai kemana-mana, orang Indonesia. Pendeta ini dari aliran yang tidak percaya Roh Kudus itu masih melakukan mujizat. Tetapi Tuhan berjumpa datang kepada dia secara langsung. Jadi ini sahabat atau senior saya ini pergi penginjilan ke desa-desa. Lalu ada orang desa buta memaksa dia untuk berdoa bagi dia. Padahal pendeta ini alirannya tidak percaya bahwa karunia Roh Kudus masih
bahasa roh itu setan katanya. Jadi bahasa roh setan, mujizat sesat, gitu aja. Jelek-jelekin aja aliran ini di mimbar. Ngebantai semua gereja-gereja yang ada karunia Roh Kudus. Ya, tujuan mereka cuma itu aja kalau menyerang sana sini. Termasuk dia gitu. Dia nggak percaya. Tapi orang ini pernah dengar teman yang buta lain didoakan oleh gereja lain yang percaya Roh Kudus melihat. Jadi dia pikir semua pendeta sama. Dia nggak tahu ada aliran banyak gitu kan. Lalu dengan terpaksa teman saya ini berdoa dan dia melihat. Ajaib ya. Tanda ajaib dan sangat ajaib. Karena yang berdoa pun tidak percaya. Tapi yang didoakan percaya. Lucu ya. Yang didoakan percaya. Dia jalan jauh dari desa gitu ya. Lalu dari situ dia berjumpa dengan Tuhan beberapa kali. Dan melayani karunia mujizat kesembuhan keliling dunia. Lalu dia dibully, dianggap sesat, setan dan sebagainya. Beelzebul, belajar fudu dan sebagainya. Dihabisi oleh aliran gereja tersebut. Kucilkan. Lalu ternyata senior-senior tersebut yang memulai ini, ngelakukan ini tuh. Kenapa benci banget sama pendeta-pendeta yang bisa mengadakan Roh Kudus? Karena dia sudah lama berdoa. Dulu ada namanya hamba Tuhan namanya T.L. Osborne. T.L. Osborne itu waktu tahun 1970 atau 80 sering ke Indonesia bersama Maurice Lulu. T.L. Osborne sudah meninggal dunia, sudah dipanggil Tuhan. Tapi T.L. Osborne pelayanannya begitu ajaib. Ribuan orang dulu masih bisa bikin KKR datang ribuan atau ratusan ribu dari berbagai macam kepercayaan di Indonesia. Masih bebas gitu. Ini zaman Soeharto awal begitu ya. Jadi begitu banyak mujizat dan setiap dia Osborne datang, seniornya, kakak senior itu selalu berdoa kepada Tuhan minta karunia. Dan tidak pernah dikasih. Lalu dia iri hati dan dia membuat doktrin bahwa T.L. Osborne setan. Sesat. Dan dia menggerilya sampai ke bangsa-bangsa dengan doktrin bahasa roh sesat, karunia mujizat sesat, semua sesat kecuali dirinya. Oke. Nah, salah satu junior teman saya ternyata dipilih Tuhan. Jadi teman saya ini dibenci karena dia rohani. Bayangkan begitu iri hati merusak begitu hebat, saudara. Merusak Bapak Ibu Saudara. Ini kembali kepada ini. Mereka lebih benci lagi kepada Yusuf. Yusuf tuh ganteng, budi santun, baik. Makanya kemana-mana disukai. Makanya Potifar suka, istri Potifar naksir. Santun, gak nyolot. Makanya kepala penjara suka sama Yusuf dijadiin asistennya. Dan Firaun pun suka banget sama Yusuf dikasih anaknya. Firaun tuh kasih anaknya ke Yusuf. Orangnya, budinya baik. Dari semua saudara-saudaranya baik budi Yusuf. Bukan hanya perawakan yang tampan, firman Tuhan katakan demikian ya. Tapi attitude-nya baik. Tapi Yusuf memang dipilih Tuhan sejak awal. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Saudara baca silakan Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Tampak. Lalu bangkitlah dan tegak berdiri. Kemudian berikutnya. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya. Karena mimpinya dan karena makin benci. Berikutnya 1, 2, 3. Lalu katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Berikutnya, setelah hal itu, kepada ayah dan, maka silakan, ia mimpi apa? Masakan sama-sama, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya
Kalau kita mengalami hal yang rohani, yang supranatural, penglihatan, vision and dreams, bukankah keluarga adalah tempat pertama kita cerita? Benar gak? Ayah, ibu, adik, kakak kan? Tapi heran. Keluarga lah yang pertama membenci dia. Yang pertama. Karena kalau saudara lebih rohani dari yang lain, orang gak suka. Ini bilang munafik. Ini dibilang hipokrit, so suci, so rohani. Mungkin Anda ke gereja seperti kita yang berbahasa, dibilang sesat juga kita. Heran. Harusnya keluarga adalah tempat pertama kita bisa bicara tentang hal-hal rohani. Betul tidak? Tetapi hari ini jauh daripada itu. Tapi jangan kaget. Hari dulu juga jauh. Karena Kain membunuh Habel. Benar gak? Yang membunuh Habel itu bukan tetangga sebelah. Atau anak penjual apa di sana gitu, bukan. Tapi kakaknya sendiri. Seharusnya saudara-saudara Yusuf ikut senang. Ikut bangga, bersyukur adiknya dipilih Tuhan. Adiknya mendapat karunia marifat, mimpi, profetik. Harusnya. Mereka bangga adiknya dipilih Tuhan. Tetapi hati mereka busuk. Mereka iri hati. Dan mereka mau menghancurkan Yusuf. Orang iri hati akan melakukan segala cara untuk menghancurkan yang lain. Karena iri hati. Saudara-saudara Yusuf mengalami kejadian serupa seperti Kain yang iri hati dengan Habel. Dengan Abel adiknya. Kain ingin membunuh, Tuhan mengingatkan. Mereka juga ingin membunuh, tapi mereka bergelap hati karena hatinya sudah busuk. Kenapa hatinya busuk? Karena iri hati. Karena iri hati. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda bisa ikut bahagia, bangga, melihat teman Anda atau orang lain yang Anda kenal penuh karunia Roh Kudus, mendapat penglihatan, dipilih, diurapi, lebih dari kita. Lebih dari kita. Dia baru ke gereja sekali, kepenuhan Roh Kudus, dapat karunia, begini dipakai Tuhan. Apakah kita bisa bahagia, ikut sukacita, lihat orang lain yang lebih dipercaya hal-hal karunia Roh Kudus atau mujizat lebih daripada kita? Kalau kita bisa, berarti kita akan sama dengan mereka. Karena ketika iri hati tidak ada, kita akan pergi jauh melari dengan Tuhan, bersama Tuhan, dipercaya lebih banyak. Tetapi ada iri hati, selesai sudah kita akan menjadi penonton, lalu turun derajat pengkritik, turun derajat pembuli, turun derajat penyebar gosip bully dan menghancurkan orang tersebut karena iri hati. Jadi saudara jangan begitu percaya kata orang, dikit-dikit sesat, apakah jangan-jangan iri hati? Saudara cermati baik-baik, jangan dikit-dikit percaya kata orang. Kalau saudara nggak dengar langsung dari orangnya, atau orang yang sah menceritakan ada saksi dalam peristiwa itu, saudara jangan gampang percaya. Bisa jadi itu semua adalah sebuah hasil iri hati yang direkayasa. Apa kita bisa ikut senang lihat teman kita naik jabatan, sama-sama masuk kantornya bareng, bahkan kita lebih dulu kerja di kantor tersebut. Dia naik jabatan. Dan dia naik terus, dan naik terus, dan naik terus tiap tahun. Apakah kita bisa senang, sukacita lihat saudara kita, teman kita beli mobil cash untuk mobil kedua? Mungkin sudah lama berdoa untuk mobil pertama, ini mobil kedua cash lagi. Apa saudara bisa ikut sukacita? Atau saudara bilang, Tuhan kenapa saya Tuhan? Berarti saudara iri hati. Kalau dikit-dikit nyalain Tuhan, kenapa? Kalau saudara bertanya kenapa Tuhan, berarti saudara sudah memposisikan kepada menuntut. Mempertanyakan kenapa beda. It's mean di dalam hati kita ada kecoa atau tikus busuk namanya iri hati.
Apakah Anda bisa ikut senang, sukacita, lihat saudara, teman, keluarga Anda, orang yang tadinya mungkin lebih biasa dari Anda, tiba-tiba beli rumah. Bukan rumah pertama, tapi rumah ketiga, cash, saudaraku. Cash, saudara mungkin satu rumahnya gak punya. Dia beli 3 dan 3-tiganya beli cash semua. Dan ini rumah keempat sekarang yang dia beli. Apakah Anda bisa senang? Kalau saudara gak sanggup senang lihat orang lain diberkati, berarti ada cicak busuk di hati kita, namanya iri hati. Kita nggak akan kemana-mana. Apakah saya dan saudara bisa senang lihat teman, kenalan, atau siapapun yang kita tahu, saudara kita liburan ke luar negeri? Mungkin liburan ke Amerika, ke Hollywood, ke Niagara Falls, ke Hawaii, dan cash. Banyak orang iri hati cerita sama saya, lihat saudaranya ke Bali, iri hati banget. Padahal saudaranya juga pakai kartu kredit. Apalagi kalau dia ketemu orang lain yang cash pergi ke Hawaii, bisa muntah darah di tempat iri hati. Bisa putus hubungan, gak ngomong lagi. Saudaraku, iri hati itu parah. Kalau ini kita piara, saudara gak akan kemana-mana. Saudara akan menjadi penonton, pengkritik, pembuli, lalu pembunuh. Dengan kata-kata. Ujian dari saudara adalah Tuhan akan mempertemukan saudara dengan seseorang yang luar biasa. Anda mau mengikuti keteladanan hidupnya atau mau iri hati, pilihan saudara. Kalau saya dan saudara melihat orang lain diberkati dengan karunia Roh Kudus atau berkat-berkat keuangan, lalu kita menjadi negatif, pesimis, atau apatis, berarti kita iri hati. Apakah bisa kita membaca kesaksian orang-orang, pengalaman di lewat Roh Kudus, pengalaman supranatural, penglihatan rohani, terobosan-terobosan, mujizat-mujizat dalam hidupnya, dan Anda memperbolehkan Tuhan ketika membaca kesaksian, atau malah kecewa dan pahit menyalahkan Tuhan? Jika kecewa dan pahit menyalahkan Tuhan, berarti iri hati. Seringkali orang begitu apatis, saudara. Kalau baca kesaksian negatif, saya nggak akan ngalamin. Nah, berarti Anda iri hati. Karena iri hati itu membuat damage, kerusakan. Kerusakannya, simptomnya adalah begitu. Saya nggak akan ngalamin. Saya mah jarang. Saya nggak akan dilawat Roh Kudus. Ada orang lain duduk gereja langsung penuh Roh Kudus, saya mah nggak akan. Anda sudah memutuskan tidak akan sebelum Roh Kudus bekerja. Itu karena iri hati. Iri hati itu berbahaya. Iri hati. Saya emang gak akan, tahun ini 2025 ya. Semua dari kita disayang Tuhan. Yang berarti katakan amin. Semua dari kita bisa melompat terobosan awal kehidupan yang luar biasa. Karena ini awalnya. Tetapi kalau sudah berkata, kalau saya sih biasanya enggak. Ketemu tuh cicak busuk. Berarti apa? Iri hati. Ini nyumputnya tuh kayak gini. Saudara lihat ada orang olahraga, diet, kurus kesaksian. Kalau saudara bilang, saya emang gak mungkin. Itu udah rusak karena sebelumnya iri hati. Jadi kita mesti hati-hati terhadap iri hati. Kalau kita mulai apatis, minder membaca kesaksian. Mana mungkin saya tidak akan, biasanya enggak. Biasanya sih saya enggak pernah dilawat, saya coba lihat-lihat aja. Itu biasa orang lain yang alami kesaksian-kesaksian, saya sih enggak akan. Berarti kita sudah iri hati. Yang kedua dan terakhir, tadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, ketika orang lain diberkati rohani dan materi, janganlah iri hati. Ikutlah bersuka cita. Kita harus suka cita, lihat orang ngalamin karunia Roh Kudus atau mengalami berkat-berkat materi. Yang bisa mengerti katakan amin. Katakan saya akan bersuka cita melihat orang lain diberkati. Begini, kalau ada peristiwa sedih, duka cita atau peristiwa malang, bencana sebagainya, kita biasanya gampang berempati. Tapi yang ujiannya bukan itu, ujiannya adalah ketika teman sahabat keluarga kita
Bukan lagi sedih, tapi lagi diberkati. Kita kuat gak lihat mereka apa? Diberkati. Kita kuat atau enggak? Kalau kita nggak kuat, wah berarti kita nggak akan kemana? Mana. Yang kedua dan terakhir, iri hati berbahaya, menghancurkan diri sendiri. Katakan iri hati berbahaya, menghancurkan diri sendiri. Kejadian 4 ayat 3 sampai 8, kita baca sekali lagi peristiwa pertama kali nih iri hati. Tuhan bicara langsung nih tentang iri hati kepada manusia. Yuk kita baca sama-sama. Setelah beberapa waktu lamanya, 1-3, maka Kain sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai sama-sama Habel maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kan harusnya sukacita kan kalau lihat adiknya persembahannya wangi kan. Wangi kan berkenan kan. Oh adik gue berkenan nih di hadapan Tuhan nih. Oh gue mau belajar dari adik gue gitu kan. Enggak, hatinya panas dan mukanya muram. Panas tuh lihat sayangan bisnis saudara diberkati. Panas tuh lihat tetangga, lihat anak orang lain panas. Lihat Instagram orang lain. Repot tuh saudaraku. Kalau saudara ada di jemaat yang penuh mujizat dan penuh berkat Tuhan, saudara dikit panas, nanti saudara panas terus mukanya. Saudara merasa bahwa saya bukan bagian dari jemaat ini karena iri hati. Kita mulai biasa sama berkat Tuhan, ada amin? Biasa lihat mujizat. Biasa lihat orang lain diangkat Tuhan, katakan amin. Ikut senang lihat orang lain maju, yang percaya katakan amin. Biasakan, karena hal itu hal yang Tuhan inginkan, ikut sukacita kalau orang lain diberkati. Lanjut ya. Sama-sama tadi kan mengapa hatimu panas mukamu muram, kita lanjut 1, 2, 3. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Hasilnya dikasih Tuhan tuh. Tuh lihat, dosa udah di depan. Di depan hatimu. Kamu harus menang. Ya, kamu harus bebas dari iri hati. Jangan, dia udah ngintip tuh. Disuruh masuk tuh dosa. Akhirnya berikutnya terjadi pembunuhan. Kata Kain kepada Habil, marilah ke padang. Lalu ketika mereka di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil lalu membunuh dia. Zaman sekarang pembunuhan jarang, tapi dengan kata-kata. Membunuh orang dengan kata-kata. Dengan tindakan, mendiamkan. Putus hubungan tiba-tiba ghosting karena iri hati. Tapi Bu Saudara, bersyukur di gereja kita ini pelayan Tuhan, kecuali dia part-timer ya. Part-timer, associate worker di gereja, pengerja. Kalau bukan pengerja, volunteer itu tidak dibayar. Banyak di gereja lain orang tuh ribut iri hati jadwal pelayanan. Terutama jadi singer, karena singer dibayar, musisi dibayar, usher juga dibayar, gue 10 minggu dibayar. Bukan pengerja ya, maksudnya itu volunteer ya. Jadi mereka iri hati kalau pelayan itu, gereja isinya iri hati, kenapa dia dijadwalin, kenapa yang pendeta juga iri hati, kenapa dia yang dijadwalin khotbah, waduh. Wah udah selesai, sudah tuh gereja. Selesai, udah gak ada karunia Roh Kudus. Selesai, udah gak kemana-mana. Pelayanan aja kok iri hati, gimana sih? Di kita enggak, karena emang pelayanan tidak jadi komoditi perdagangan di sini. Tapi maksudku banyak hal iri hati. Iri hati. Kalau hal rohani aja iri hati, apalagi? Mau apalagi hal rohani aja iri hati. Bukan berarti hal fisik materi juga boleh iri hati. Bukan, tapi maksudnya kalau hal rohani aja udah iri hati, mau kemana lagi kita? Hal rohani aja iri hati. Ada pendeta lain ketemu saya bilang, gue juga bisa dengar suara Tuhan. Nah, ada apa ini? Iri hati. Gue doain orang sembuh, akhirnya doain 1000 orang sembuh 1. Kalau saya doain 1000 orang gak sembuh 1.
Lu dari 1000 orang sembuh 1, lu iri hati banget sih lu, diam aja gue. Iri hati. Setiap dari kita unik, punya panggilan masing-masing, tidak perlu iri hati. Yang bisa mengerti katakan amin. Kain hidup akhirnya gini, kan gini, iri hati berbahaya, sama-sama katakan iri hati berbahaya, menghancurkan diri sendiri. Yang paling hancur-hancuran itu diri sendiri kalau iri hati. Orang lain juga kita bisa hancurin dengan iri hati. Dan biasanya orang yang iri hati ngancurin orang lain. Tapi yang paling hancur adalah diri sendiri. Tahu nggak? Oke lah, Habil hancur. Mati. Tapi Habil masuk surga. Oh, dia bahagia di langit baru dan bumi baru bersama Tuhan. Ya. Hari itu juga Habil main kelereng sama Allah Bapa di surga. Iya, dia bergandengan tangan dengan Tuhan Yesus. Cuman kayaknya surga masih kosong karena bapak ibunya belum mati, Adam dan Hawa waktu itu. Kan Adam Hawa masih hidup kan, manusia pertama kan. Mungkin dia masuk surga pertama itu. Iya. Tahu dia kesepian ya di surga ya. Kan belum pada mati waktu itu kan, Adam Hawa aja masih hidup kan. Bayangkan orang yang masuk surga pertama karena iri hati. Iri hati buat orang yang melakukan menghancurkan buat korban masuk surga. Tahu nggak apa yang terjadi kalau Habil udah masuk surga ya? Asik banget loh, kasih persembahan wangi. Bangun-bangun dari surga. Tahu nggak Kain apain? Dia masih hidup lama dengan keadaan dibuang dan terkutuk tanah yang dipelihara sama dia. Dia harus kerja terus mengembara. Sampai dia bilang, gue bisa mati Tuhan. Di luar sana binatang buas, padang gurun, cuaca terik semua. Tuhan bilang, saya kasih tanda, tenang aja, kamu gak akan mati. Kamu akan terus menderita sampai akhir. Oh, terbuanglah Kain, guilty feeling. Dibuang sungguh-sungguh. Saudaraku, setelah membunuh, sekarang Tuhan kan tahu si adiknya hilang. Ada yang tahu lagi siapa coba? Keluarganya pasti yang tahu ini. Adam dan Hawa juga pasti sadar anaknya hilang satu, benar nggak? Apakah hubungan bisa baik dengan si ayah ibu? Hah? Nggak mungkin. Papi Adam, Mami Hawa, aku telah membunuh Dede. Puji Tuhan, nggak mungkin kan? Dia kan terbuang kan? Dia terbuang dari keluarganya. Hidupnya hancur, menderita. Tapi Tuhan jagai biar dia nggak dimakan binatang buas. Oh, pengembaraan dan kerja keras seumur hidup adalah upah dari orang iri hati. Tapi keturunan-keturunan dari rohani dari Adam Hawa dan seterusnya sampai Abraham Ishak tidak belajar dari kisah Kain. Kasus yang sama tadi kita baca terjadi pada saudara-saudara Yusuf. Karena Yusuf lebih rohani dipilih Tuhan, dia iri hati. Lebih disayang oleh orang karena baik budi, dia iri hati. Memang kelemahannya di anak manja. Dan kurang dilatih bekerja. Karena terlalu dimanja. Tapi Tuhan bereskan dengan cara lain itu. Masalah karakter manja tersebut. Kalau Kain membunuh Habil, 11 saudara Yusuf. Membunuh Yusuf untuk ada satu saudaranya yang ngebelain. Jangan dibunuh. Dijual aja dapat uang. Kalau dibunuh gak dapat apa-apa. Dalam rangka melindungi adiknya. Supaya dia juga benci tapi gak usah sampai dibunuh. Dijual lah. Orang iri hati akan jatuh pada segala macam dosa. Karena dari dosa iri hati beranak pinak dosa yang lain. Iri hati membunuh, mencuri, membinasakan, fitnah. Iya. Bahkan perzinahan biasanya dari iri hati. Gak puas. Gue juga bisa, gue juga mau ngerasain orang lain. Iya. Bahkan ada orang iri hati karena teman-temannya selingkuh gak ketahuan. Dan dia gak pernah selingkuh, lalu dia iri hati, kok bisa selingkuh gak ketahuan? Dimotivasi iri hati berbuat dosa. Ada orang lain jual investasi bodong, gaji 100 juta. Lalu seorang manajer marketing ketemu saya, dia bilang, Pastor saya mau keluar aja. Si ini dapat 100 juta sebulan. Saya bilang, itu kan gak benar investasinya. Kamu jangan ikut-ikut. Tapi manajer cuma gaji 10, 12 juta. Ini 100 juta. Jual investasi bodong.
Kamu sabar aja, nanti kamu bisa jadi kepala cabang. Karena semua orang pergi jual investasi bodong, betul. Semua orang pergi, jadi tinggal dia diangkat ya. Dan semua yang investasi bodong dituntut. Yang belinya, yang jualnya, bahkan beberapa berperkara di pengadilan. Kabur kan yang kena marketingnya. Ya kan? Yang jualnya yang kena, digebukin, dimarahin yang jualnya. Yang penipunya yang punya investasi bodong, PT-nya kan kabur. Orang iri hati sama hal yang buruk, Bapak Ibu Saudara. Dosa iri hati membawa dosa-dosa yang lain. Orang iri hati akan masuk jatuh hanya menunggu waktu pada segala dosa yang lain. Dan mendatangkan petaka atas diri sendiri. Jadi kalau iri hati nggak akan kemana? Mungkin berapa dari saudara bergumul, kenapa hidup saya begini-begini terus karena ini? Karena iri hati. Karena iri hati. Mungkin, tidak semuanya, mungkin. Ayub ayat 5 pasal 2. Wah, ini Ayub loh yang ngomong. Ayub loh. Ayub itu dididik sedemikian hebat oleh Tuhan. Tapi dia bisa tulis ini. Bisa bagi rema firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Membunuh kita pelan-pelan. Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Iri hati juga. Ini yang sakit-sakitan ya. Iri hati juga. Membuat penyakit kronis dan ganas di tubuh saudara. Dari liver, kanker, jantung, mah, GERD, iri hati. Sampai tulang busuk. Radang sendi. Diabetes tulang busuk kan. Amsal 14 ayat 30. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Sama-sama katakan iri hati membusukkan tulang. Bilang kiri kanan, iri hati membusukkan tulang. Semakin tua orang itu, semakin banyak iri hati. Di hari tuanya busuk tulangnya. Iri hati. Jadi ngeri ya, iri hati ngeri ya. Berdampak pada akhirat. Dunia akhirat dan dunia sekarang, kesehatan saudara. Dan rusak semua. Keluarga rusak, rumah tangga. Masa depan sendiri rusak. Karena iri hati. Kalau hati tenang itu tubuh segar. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Firman Tuhan yang terakhir, Markus 7 ayat 21-23. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan tutup dengan worship. Markus 7 ayat 21-23. Sama-sama. 1, 2, 3. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi iri hati adalah salah satu dikatakan hal jahat, dosa. Dosa, hal jahat. Dan menajiskan diri sendiri. Oh pastor, saya mah gak pernah mencuri, saya gak pernah berbunuh, berzina juga gak pernah. Saya tidak pernah berbuat kejahatan. Tapi saya iri hati tiap hari, sama aja. Ini iri hati itu cuma kamu dan Tuhan yang tahu. Tapi ada nada-nadanya, ada simptom-simptomnya. Dari kalimat-kalimat dan pemikiran yang keluar dari pikiran Anda.
Karena itu kita butuh Roh Kudus untuk masuk ke dalam batin dan hati kita. Dan mengeluarkan cicak-cicak busuk itu dalam pikiran kita. Ini akan menjadi masa yang luar biasa 8-10 tahun ke depan. Tapi kalau iri hati kita nggak akan kemana? Mana? Banyak kompetisi dalam pekerjaan, dalam gereja, dalam kehidupan, dalam keuangan dilakukan karena iri hati. Saya akan sambung minggu depan. Firman Tuhan ajarkan tentang ini. Salomo tuh bilang, itu parah kalau orang sukses karena berkompetisi karena iri hati. Firman Tuhan juga katakan demikian. Kita sambung minggu depan, dan bagaimana cara kita supaya kita nggak iri hati. Apa yang Tuhan berikan bagi kita sehingga kita tidak terkena jerat iri hati atau bebas dari iri hati. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita berdoa, endapkan firman Tuhan, buka tangan kita. Roh Kudus taruhkan rema, di spoken word itu ke dalam hati kami. Hamba berdoa, di akhir firman Tuhan ini Roh Kudus masuk ke dalam batin dan pikiran kami. Kerinduan saya dan juga kerinduan Tuhan, saya sebagai gembala jemaat dan Tuhan sebagai Bapa Saudara. Kita semua bebas dari iri hati. Kita semua bebas dari iri hati. Kita semua bebas dari iri hati. Supaya jangan gini-gini aja. Udah tahun 2025. Nanti semua naik, saudara turun. Malah makin iri. Yuk kita bebas dari iri hati. Hanya Roh Kudus yang mampu menunjukkan. Dunia itu indah. Tapi iri hati yang menajiskan kita sendiri. Sehingga dunia nampaknya najis semua. Tapi itu semua dari dalam. Izinkan Roh Kudus membebaskan saudara. Agar setiap dari kita bebas dari iri hati. Agar kita jangan hanya melihat, mengkritik. Semakin merosot memfitnah. Lalu membunuh dengan perkataan. Agar kita menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan. Mengalami rancangan yang dahsyat dan luar biasa. Jesus. Kalau saudaramu, keluargamu, temanmu, hidupnya wangi. Persembahannya wangi. Dan Tuhan berkenan, kita harus ikut bahagia. Jangan katakan saya nggak layak. Saya sih jarang dilawat Roh Kudus. Biasanya kesembuhan, mujizat, terobosan pekerjaan itu orang lain, saya nggak pernah. Itu semua dari iri hati. Yang buat kerusakan di dalam mental saudara. Semua dikasih Tuhan, semua punya bagian masing-masing. Semua menerobos dalam kehidupan. Tinggalkan iri hati. Holy Spirit. Holy Spirit. Ini hanya Roh Kudus yang bisa. Hamba-Mu berhenti di sini. Roh Kudus, Engkau melanjutkannya. Hanya Engkau yang sanggup membebaskan kami. Hanya Engkau yang sanggup mengetahui isi hati kami. Bahkan kami pun kadang tidak tahu, tapi Kau lebih tahu.